Seorang gadis bernama Yun Yong hidup bahagia berdua bersama ibunya, meskipun ibu gadis itu mempunyai keterbatasan. Ibu Yun Yong kurang bisa mendengar, juga mempunyai penyakit asma. Meskipun begitu, Yun Yong tetap sabar dengan kehidupannya. Bahkan, ia juga mengajari ibunya cara menyapa orang dengan normal. Walaupun ibunya tak mau, Yun Yong tetap mengajarinya. Karena ayah Yun Yong telah pergi dan Yun Yong juga tak dapat terus-menerus menjaga ibunya. Sebenarnya, Yun Yong sangat ingin belajar seperti teman-temannya. Akan tetapi, masalah kehidupanlah yang mengharuskan ia meninggalkan bangku sekolah. Selama ini, Yun Yong bekerja untuk kehidupan ibu dan dirinya tanpa sepengetahuan ibunya. Teman-teman Yun Yong sangat mendukung cita-citanya. Mereka yakin bahwa Yun Yong akan bisa lulus dalam tes kesetaraan pendidikan sehingga ia bisa meraih cita-citanya menjadi pegawai negeri. 언니 엿 먹을래? 엿 꼭 씹어 먹어버려. Ibu Yun Yong bekerja sebagai penjahit di industri konveksi. Beberapa pekerja di pabrik itu adalah wanita dan hanya satu pria saja di tempat itu. Pria yang baik hati itu sering menolong Ibu Yun Yong jika dalam kesulitan, sehingga Yun Yong mempercayakan keselamatan ibunya kepada pria itu. 엄마, 많이 다쳤어? 네, 감사합니다. Suatu hari, Ibu Yun Yong tengah melihat foto putrinya. Dia didatangi oleh pria baik hati itu. Ia memuji kecantikan Yun Yong seperti ibunya. Dan ia ingin agar ia bisa menikah dengan Yun Yong sambil berkata tak senonoh tentang anaknya itu. Sontak saja, Ibu Yun Yong marah dan menampar pria itu. Sebenarnya, pria itu telah lama menyukai Yun Yong. Kadang-kadang, ia mengamati Yun Yong yang tengah bekerja dan ia membayangkan yang tidak-tidak tentang Yun Yong. Suatu malam, dengan rasa sakit hati bercampur nafsu, pria itu mendatangi Yun Yong. Ia merenggut kesucian Yun Yong dengan paksa. Pria itu mengancam Yun Yong dengan perbuatannya yang akan ia lakukan kepada ibunya jika Yun Yong berkata sebenarnya. Hal itu lantas membuat Yun Yong naik pitam. Ia menghantamkan batu ke kepala pria itu saat ia berpaling dari Yun Yong. Pria itu pun meninggal seketika. Karena hal tersebut, Yun Yong ditangkap dan dijatuhi hukuman. Walaupun ia sebenarnya adalah seorang korban. Yun Yong saat itu tak mempunyai kartu siswa sehingga ia dianggap telah dewasa dan hanya bisa menerima dakwaan dengan pasal orang dewasa. Atas perbuatannya itu, Yun Yong siap menerima apa saja resikonya. Yang ia takutkan adalah tak diterimanya dirinya dalam masyarakat karena apa yang telah ia perbuat. Dalam persidangan, Yun Yong diberi hukuman 5 tahun penjara. Yun Yong pun menjalani hukumannya. Di dalam penjara itu, Yun Yong tak sengaja menyenggol seorang narapidana. Lalu dengan emosi yang meledak-ledak, ia mengajar Yun Yong. Dalam sel itu, rupanya banyak yang perhatian terhadap Yun Yong, terutama seorang wanita yang dijuluki sebagai pembuat onar. Seperti kebanyakan orang, Yun Yong merasa sedih dalam tahanan. Ia kehilangan nafsu makan hingga tak bersemangat. Seorang teman Yun Yong bernama Sonje menyarankannya agar bisa berbaur di dalam penjara. Sonje merupakan terpidana hukuman mati yang ditempatkan di sel nomor 12. Ada juga seorang narapidana bernama Haiwo. Ia adalah seorang tahanan dengan kasus penipuan. Namun, ia berperilaku baik di dalam penjara hingga ia diberi keringanan dan juga mendapat seragam yang berbeda di antara tahanan yang lain. Haiwo menyarankan pada Yun Yong agar mencoba semua jenis pekerjaan, di mana mungkin ada yang cocok untuk Yun Yong. Saat tengah meratapi nasib, Yun Yong didatangi oleh Sonje. Ia bercerita bahwa dahulu anaknya menjadi korban tabrak lari. Pelaku dari kejadian itu menyerahkan diri, akan tetapi Sonje masih terbawa emosi. Ia membakar rumah pelaku tersebut hingga tak sengaja merenggut 5 nyawa dalam rumah itu. Itulah mengapa ia dipenjara. Namun, kesedihannya dalam penjara saat itu ia usir dengan menulis surat, berdoa, atau apapun yang menurutnya bisa menghilangkan kesedihan. Yun Yong menuruti kata-kata itu, serta dengan cepat menghilangkan kesedihannya. Suatu waktu, Ibu Yun Yong menjenguk anaknya itu di penjara.
ia sangat rindu dengan anaknya itu hingga menangis. 엄마, 힘들게 여기까지 왜 왔어? 내 탈퇴. Setelah kejadian itu, Yunjong jatuh sakit. Ia dibawa untuk diperiksa yang ternyata ia tengah hamil. Yunjong yang mengalami depresi kemudian mencoba kabur dari penjara. Dalam depresi itu, ia ditenangkan oleh Sonje yang terlihat sangat peduli dengan Yunjong. Yunjong berusaha menutupi kehamilannya pada semuanya, termasuk ibunya. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya, akan tetapi ia tak sanggup melakukannya. Ia sangat ingin hidup, namun keadaannya saat ini sangat membuat ia tertekan. Terlebih lagi, semua pengganggu yang mengganggunya dalam penjara. Karena hal itu, teman-teman Yunjong memberi saran agar meminta bantuan pers, di mana masalah dirinya akan membuatnya terekspos dan mungkin saja akan mendapat keringanan masa tahanan. Namun, Yunjong tak mau. Ia lebih memilih hidup bersama deritanya daripada ibunya tahu akan hal itu. Semakin hari, perut Yunjong terasa semakin sakit. Ia pun dinyatakan telah hamil dengan umur janin 6 bulan. Akan tetapi, janin yang ia kandung tak berkembang layaknya janin normal. Itu karena penolakan dari Yunjong atas kehamilan itu. Teman-teman Yunjong dalam sel sangat memperhatikannya, terlebih dalam kehamilan itu. Sementara, wanita pemarah dalam sel bernama Sarah mendapat kabar duka. Ayahnya telah meninggal dunia. Sebagai seorang manusia, ia pun merasa sedih kala itu. Ayah yang ia tinggalkan sebatang kara telah meninggal. Yunjong yang mengetahui hal itu merasa simpati, walaupun ia sering disakiti oleh Sarah. Sidang pertama Yunjong dilakukan secara tertutup. Kala itu ia memberikan pernyataan bahwa ia adalah korban. Namun ia tak meminta pembenaran ataupun pembelaan atas dirinya, karena ia telah merenggut nyawa seseorang. Ia siap menerima hukumannya. Akan tetapi, hal-hal buruk dalam penjara membuat ia ketakutan. Pada akhirnya, beberapa pertimbangan membuat Yunjong mendapat keringanan hukuman, yaitu hanya 1 tahun masa tahanan. Dari waktu ke waktu, teman-teman Yunjong semakin baik padanya. Begitu juga dengan Sarah. Mereka semua seperti teman dalam satu sekolah. Dalam kedamaian itu, Yunjong ternyata menyimpan banyak obat sakit kepala. Stres yang dialami Yunjong membuat teman-temannya sadar bahwa anak yang dikandung Yunjong membutuhkan perhatian dari luar. Teman-teman Yunjong mempersiapkan kelahiran anak Yunjong, mulai dari mencuri kain untuk baju anak, sampai membuat sarung tangan bayi. Sampai-sampai mereka juga mempersiapkan nama untuk anak Yunjong. 그러면 저 한글 이름이 좋지 않겠나? 보니 어떠노? 보니 남자 이름도 되고 여자 이름도 되고 괜찮은데요, 형님? Suatu ketika, Yunjong mengalami kontraksi yang sangat kuat. Di situasi itulah, ia mengambil obat sakit kepala yang ia timbun selama ini. Ternyata, obat itu ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya. 아기 죽이시려고 이러신 거예요? 주세요, 환자분. 이렇게 힘 안 주시면 안 돼요. Yunjong mengalami keadaan kritis. Sebelum kelahiran anaknya, ternyata Yunjong telah menyiapkan surat untuk teman satu selnya. Satu persatu, teman Yunjong mendapat pesan terakhir darinya. Dan yang paling membuat hati menangis adalah pesan untuk Sarang, di mana pesan itu berisikan tentang sebuah hubungan keluarga. Yunjong mengalami koma. Ia melahirkan anaknya tanpa sepengetahuan ibunya. Ibu Yunjong sangat sedih melihat keadaan anaknya itu. Ia merasa tak dapat membahagiakan putrinya di kehidupannya. Setelah dirawat dalam waktu yang lama, Yunjong akhirnya mengalami banyak perkembangan. Putrinya yang diberi nama Bonnie oleh teman selnya sekarang diadopsi oleh salah satu teman apinya. Teman Yunjong itu telah menemukan cinta sejatinya dan hidup bahagia bersama putri Yunjong. Yunjong kemudian telah sembuh dan hidup berdua dengan ibunya. Mereka hidup sederhana namun bahagia. Yunjong dengan ditemani ibunya mempersiapkan segala sesuatu untuk mencapai cita-citanya. Kini, ia siap menjalani tes untuk menjadi seorang pegawai negeri, seperti
cita-citanya dulu.